السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا ربنا ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم يا ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ربنا إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم يا ربنا ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. Para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah atas segala karunia dan nikmat Allah untuk kita semua. Sehingga pada malam hari ini terhitung sebagai perdana kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka tentunya mengumpulkan nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya berjalan ke suatu tempat untuk menuntut ilmu adalah merupakan jalan ketaatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para hadirin yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan sama-sama memulai biiznillah ta'ala belajar bersama-sama, mengingatkan bersama-sama, menyadarkan diri kita bersama-sama antara satu dengan yang lainnya di dalam pembahasan sebuah kitab yang penuh dengan ilmu, syarat akan faedah dan kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kitab Mukhtasar Ta'zim al-Ilm, kitab atau khulasa Ta'zim al-Ilm. Saya ulangi, kitab kajian kita insyaAllah setiap 2 kali sepekan atau 2 kali sebulan adalah khulasa Ta'zim al-Ilm yang ditulis oleh seorang ulama Fadilatul Syekh Salih bin Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Kenapa kita katakan hafizahullah ta'ala? Yang artinya semoga Allah menjaga beliau. Karena beliau masih hidup. Beliau masih hidup. Yang sekarang berada di Arab Saudi. Yang biasanya beliau berpindah-pindah di suatu kota ke kota yang lain untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu hadis yang termasuk salah satu hayatu kibar ulama, yaitu kelompok ulama-ulama kibar di kalangan para masyayikh di Arab Saudi yang kalau kita bisa bahasakan adalah ya MUI-nya Indonesia, punya Majelis Ulama di Arab Saudi. Beliau termasuk kibar di kalangan para ulama.
Dan beliau banyak mengisi di Masjid An-Nabawi dan begitu juga di Masjidil Haram ya, yang ada di kota Mekah. Jadi beliau adalah bernama Dr. Saleh bin Abdullah ibn Hamad al-Husaini hafizahullahu ta'ala. Jadi kalau ulama ketika selesai mengucapkan namanya, menyebutkan namanya, di antara salah satu adab, dan ini juga kita akan belajar adab. Setelah kita selesai menyebutkan adab, kita doakan. Kalau dia sudah meninggal, maka kita katakan rahimahullah. Kalau untuk sahabat, radhiyallahu anhu. Kalau dia sudah meninggal, kita ucapkan, dan itu di kalangan para ulama, kita ucapkan rahimahullah. Yang artinya semoga Allah merahmati. Yang kalau dia masih hidup, kita ucapkan hafizahullah. Yaitu artinya semoga Allah menjaganya. Dan ini berlaku kepada guru-guru kita, siapapun itu. Ketika kita sebutkan namanya, hendaknya kita iringi doa. Jika dia masih hidup, kita doakan semoga Allah menjaganya. Semoga Allah memeliharanya. Dan kalau sudah meninggal, kita doakan rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Nah, kemudian tulisan beliau dalam kitab ini, karangan beliau yang akan kita kaji ini, termasuk tulisan yang sangat bermanfaat. Yang inti daripada kitab beliau adalah adabu talabil ilm. Adab-adab penuntut ilmu. Makanya nama kitabnya adalah Ta'zimul Ilm. Apa artinya ta'zim? Mengagungkan ilmu. Karena ilmu adalah sesuatu yang paling mulia di atas muka bumi. Maka sikap kita terhadap ilmu yang mulia, yang paling mulia di atas muka bumi ini, hendaknya kita tahu bagaimana seharusnya kita bersikap, beradab terhadap ilmu tersebut. Dan segala perangkat-perangkat yang ada di dalam ilmu, termasuk kita, termasuk tempat kita belajar, ya, termasuk bagaimana kita belajar, dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana adab-adab kita kepada sang guru yang menyampaikan ilmu tersebut kepada kita. Ya. Banyak kita yang mengkaji tentang adab-adab talabul ilm. Di antara kitab yang masyhur, yang terkenal di kalangan para penuntut ilmu adalah kitab Hilyatu Talibil Ilm. Yang artinya adalah hilyah. Hilyah itu artinya perhiasan. Artinya yang seharusnya penuntut-penuntut ilmu dihiasi dengan hiasan-hiasan ini. Itu nama kitabnya. Hilyatu Talibil Ilm. Dan kitabnya luar biasa bagus juga. Tapi kenapa kita kaji ini? Karena kitab ini lebih ringan dan lebih ringkas dibandingkan daripada kitab Hilyatul Talibil Ilm. Kalau Hilyatul Talibil Ilm, kitabnya agak sedikit mutawwal. Tawal itu artinya agak sedikit panjang syaratnya. Dan syarat yang termasuk terbaik dalam kitab Hilyatul Talibil Ilm adalah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Namun kitab ini kita pilih sebagai bentuk adab menuntut ilmu, yaitu bertahap. Tadarruj. Ilmu itu harus pelan-pelan, bertahap. Mulai dari yang ringan-ringan, yang sedang, baru nanti yang berat. Ya. Kemudian ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dan alangkah pentingnya ilmu ini, pembahasan ini,
Apalagi kita hidup di zaman yang akhlak dan adab itu sudah hampir hilang pembahasannya. Kita lihat di sekolah-sekolah, beberapa kurikulum, porsi pelajaran akidah akhlak itu sudah semakin berkurang. Kalau dulu saya masih ada materi akidah akhlak, mungkin bapak-bapak ini masih belajar akidah akhlak. Sekarang coba periksa kurikulum, ada nggak akidah akhlak? Apalagi di sekolah-sekolah umum. Ya. Dan kita maksudnya kita yang senantiasa belajar, duduk di majelis ilmu. Jangan sampai nggak tahu cara kita belajar, cara kita mencari ilmu, adab-adab itu nggak paham. Sehingga barangkali kita belajar terus, kajian terus, tapi kadang kita merasa nggak berkah ilmu tersebut. Karena mungkin adabnya kurang. Pengambilannya terhadap komponen-komponen ilmu itu kurang. Kepada gurunya, kepada kitab yang dia pelajari. Ya. Adab-adabnya di dalam duduk di majelis ilmu. Maka ini sangat penting untuk kita sama-sama pelajari. Untuk sama-sama kita pelajari, sehingga akan menjadi berkah ilmu-ilmu yang kita tuntut, ilmu-ilmu yang kita cari. Sehingga ikhwatal iman rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu itu bukan hanya didapati dengan semangat. Ilmu itu bukan hanya kita cari dengan perjuangan dan semangat. Akan tetapi hendaknya dibarengi dan disertai dengan adab-adab. Kenapa? Karena kalau seseorang dalam belajar tidak memperhatikan sisi ini, dikhawatirkan ilmu yang dia cari, ilmu yang dia dapat, ilmu yang dia inginkan, dengan susah payah dia cari, keluarkan biaya, luangkan waktu, lelah badannya untuk mendapatkan ilmu tersebut, justru dia tidak dapat. Kalau dapat, dia tidak mendapatkan keberkahan ilmu tersebut. Dan cukuplah di antara tidak berkahnya ilmu tersebut adalah tidak membawa kebaikan, tidak membawa keberkahan. Makanya fatalima rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kitab ini sangat penting untuk kita pelajari dan untuk kita kaji bersama. Dan saya kira tidak perlu kita kaji sampai berbulan-bulan karena pembahasannya memang sedikit. Dan lagi-lagi kita memohon kepada Allah agar memberkahi waktu-waktu kita. Ya. Sehingga kita bisa menyelesaikan kitab ini dan kita berharap bisa mengambil manfaat dari kitab ini dan kita dapatkan hasilnya itu dengan mengamalkan apa yang kita pelajari di dalam kitab ini secara bersama. Kemudian ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitab ini, jadi kitabnya adalah mulakhas. Apa artinya mulakhas? Mulakhas. Mulakhas dari kata takhassa yulakhisu, talkhis. Atau disebut juga al-khulasah. Al-khulasah atau talkhis atau al-mulakhas itu artinya adalah intisari. Beliau punya kitab namanya Ta'zimul Ilm, mengagungkan ilmu. Tapi bentuknya mutawwal, panjang.
Maka beliau berusaha melakukan pendekatan-pendekatan supaya bagaimana para penuntut ilmu yang pemula mudah untuk menghafal, mudah untuk memahami, mudah untuk mengkaji, ya, sehingga dari kitab yang tadinya mulakhas, yang tadinya kitab Ta'zimul Ilm, beliau talkhis. Talkhis itu artinya beliau ringkas lagi, kemudian supaya menjadi lebih mudah dipahami. Dan seharusnya penuntut ilmu harusnya seperti itu. Jadi kita di antara tata cara belajar itu suka mentalkhis. Apa yang kita baca kita talkhis. Apa itu talkhis? Talkhis itu artinya mencatat poin-poin penting intisari daripada pelajaran. Misalnya di satu halaman, panjang lebar dijelaskan satu halaman, kita cari poin-poin pentingnya. Kemudian dijadikan nomor, poin penting, faedahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini diantara salah satu cara belajar yang efektif. Ya. Sehingga terkadang ya orang yang suka mentalkhis, para penuntut ilmu, baik itu di perkuliahan, di pesantren, bangku sekolah, maka dia pasti akan juara di kelas. Dia pasti akan unggul di kelas. Karena kenapa? Dari penjelasan kita, dari penjelasan guru, dia ringkas dan kemudian catat intisari-intisari. Sehingga terkadang ketika dia mau ujian, yang dibaca mulakhasnya, intisarinya, oh seperti itu. Dan ketika Anda mencatat pelajaran dengan talfis, ya, mencatat inti-intinya, berarti Anda telah benar-benar memperhatikan materi tersebut. Karena tidak akan mungkin orang bisa mentalkhis, mencatat inti-inti sari daripada suatu pelajaran, kecuali dia harus perhatikan pelajaran tersebut. Betul? Apa yang ditalkhis? Itu ditalkhis kalau kita nggak mendengar. Apa yang ditalkhis kalau kita dalam pengajian, dalam belajar, tidur. Mentalkhis kita juga demikian. Makanya saya dulu Pak, di antara metode saya itu talkhis. Jadi sekian banyak tebalnya pelajaran, itu bisa talkhis menjadi cuma hanya sekitar 8 lembar, 10 lembar. Inti-intinya saja. Kalau sudah paham intinya, baru kita gampang untuk menjabarkan. Ada 2 halaman, 3 halaman. Ya, kita ambil inti-inti yang penting. Dan tidak akan bisa mengambil sebuah intisari atau disebut dengan talkhis, kecuali dia harus baca dengan seksama. Dia pelajari, oh begini, begini intinya, begini intinya. Maka ini penting sekali. Ya. Tentu juga demikian. Catat. Misalnya dalam kajian catat. Faedah-faedah penting yang disampaikan oleh Ustaz. Poin-poin penting yang sekiranya antum dapat faedah di situ, ya catat. Ya. Kemudian ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada perbedaan antara talkhis dengan mukhtasar. Mulakhas dengan mukhtasar. Ini biasa kita dengar nih. Mulakhas kitab ini, ya, terus mukhtasar kitab ini. Kalau mukhtasar itu biasanya adalah memangkas. Kalau misalnya ada hadis dijadikan mukhtasar, itu biasanya yang sanadnya dipangkas menjadi hanya matannya saja. Misalnya ada satu kitab, ya, mutawwal, panjang lebar dijelaskan dalamnya. Kemudian ada seseorang penuntut ilmu yang ingin ikhtisar, yang ingin memperingkas daripada kitab ini, ya, akhirnya apa? Sanad-sanadnya tidak disebutkan, hanya sekedar matan-matan hadis saja. Maka ini disebut dengan mukhtasar. Ya, mukhtasar. Tapi yang kita kaji ini kitabnya sifatnya adalah mulakhas. Mulakhas. Dari kalimat talkhis. Apa artinya talkhis? Ya, meringkas, mengambil intisari, berpenting-penting saja. Baik, kemudian kalimat Allah Subhanahu wa taala, beliau hafizahullah taala, beliau masih sering isi kajian di Masjid Nabawi.
Dan itu kalau beliau, antum cari Google, cari di YouTube, ya, Syekh Saleh Al-Utsaimin. Nah, itu akan muncul beliau. Alim, dia kalau ngajar tuh luar biasa. Jadi pembawaannya dan punya, masya Allah, tabarakallah, ilmu luar biasa. Kalau ngajar itu nggak berhenti ngomong, padahal nggak pakai kitab, kamu. Ya, kalau beliau datang ke Masjid Nabawi itu ngajar, masya Allah, kajiannya ramai, mahasiswa hadir. Ya, termasuk ya, salah satu masyayikh yang dihadiri majelisnya oleh banyak banyak penuntut ilmu. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memulai kitabnya juga dengan kalimat Bismillah. Ya, dan seharusnya demikian. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memulai Al-Qur'an dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan begitu juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ya mengirim surat-surat yang isinya adalah dakwah kepada suatu kaum, dakwah ilallah, kepada pembesar-pembesar daripada suatu negeri, maka beliau di dalam suratnya senantiasa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan sudah saya sampaikan di kajian kita di Ahad subuh, kajian Tauhid Al-Usul Thalatha, ya, penulis rahimahullah Syekh Muhammad At-Tamimi juga menulis kitab Al-Usul Thalatha dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu juga kalau punya buku catatan, mana Abu Azzan? Fadhal, ya. Jazakallah khair. Allah barik fik. Buku catatan beliau ketika kajian di Tungkal ketinggalan. Kemarin saya datang ke sana, dititip sama ikhwan-ikhwan yang ada di sana. Jadi ketika kita menulis faedah-faedah di dalam buku-buku kita, ya usahakan mulai dulu Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kasih judul lagi, kajian malam Rabu, ya, kita fulan-fulan, ya, di Masjid Al-Faruq misal. Ya, tulis faedah-faedah. Karena itu akan menjadi catatan-catatan indah di masa-masa kita yang akan datang. Sering saya katakan, catatan-catatan saya yang di SMA dulu masih ada. Catatan-catatan di SMA masih ada. Buku-buku saya masih rapi, SMA. SD saya kembali ke kampung kemarin udah nggak tahu kemana saya di SD. Padahal dulu termasuk saya paling rapi menjaga buku-buku. Sampul, sudah dikasih sampul apa? Kertas, dikasih lagi sampul plastik, rapi sekali. Dan begitulah diantara cara-cara kita untuk menjaga ilmu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus dimulai dengan Bismillah? Kan di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kul amrin dzi balin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar." Segala sesuatu, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, maka dia abtar. Apa artinya abtar? Abtar itu artinya terputus dari keberkahan dan kebaikan. Pernah dengar kalimat abtar dalam Al-Quran? Surat apa? Al-Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik. Kemudian kalimat Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, hafizahullah, alhamdulillahil mu'azzami bit-tauhid. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin al-makhsus bi ajallil mazid wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal ra'yi sadid. Ya. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan setelah mengucapkan bismillah,
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan selayaknya kita senantiasa memuji Allah dalam kondisi apapun. Kita selalu harus mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kemudian wa sallallahu wasallama ala abdihi wa rasulih Muhammadin al-makhsus bi ajallil mazid. Beliau mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah SAW, dan tidak lupa juga beliau mengucapkan salawat dan salam untuk keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi di antara adab-adab menuntut ilmu, adab-adab menulis, apapun itu, hendaknya kita awali dengan memuji Allah dan kemudian bersalawat. Ya. Kalau Anda menulis surat, mau menulis informasi yang sekiranya penting, baik itu informasi-informasi di grup-grup WA misalnya, ya, Bismillah, usahakan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baru kami informasikan kepada informasi tentang rapat, informasi tentang kegiatan-kegiatan apapun itu. Ya, hendaknya sebaiknya kita mulai dengan apa? Bismillah, tahmid, dan kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu seterusnya. Baru informasikan. Kami informasikan bahwa jam sekian, pukul sekian di tempat ini kita akan ada pertemuan dan seterusnya. Hendaknya selalu dimulai memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, dan baru menyampaikan daripada maksud dan tujuan. Kecuali ya risalah-risalah pendek, artinya kita SMS atau WA biasa, ya nggak perlu. Setiap kita mau ngomong Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, nggak perlu. Ini hanya sekiranya ketika kita ingin menyampaikan informasi penting, informasi yang jarang, ya. Tapi kalau untuk menyapa ya nggak usah. Cukup Bismillah, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mengatakan amma ba'du. Ya, sering kita dengarkan kalimat amma ba'du. Apa artinya amma ba'du? Ya. Ya. Batas mulai masuk. Boleh artinya batas mulai masuk. Ba'du artinya ba'du. Ya, selanjutnya, berikutnya. Ya. Amma ba'du artinya adalah ya, dan berikutnya. Dan setelahnya. Itu maksudnya. Kemudian dia mengatakan fahadihi min kitabi ta'zimul ilmi. خلاصة اللفظ أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب وجعل فيه الأنموذج من كل باب. Jadi bahasanya itu rapih sekali, Pak. Jadi kita sendiri yang tahu bahasa Arab itu susunan kalimatnya ringkas, tepat, padat. Beliau mengatakan, "Fahadhihi min kitabi." Maka ini adalah ringkasan atau inti lafaz dari kitabku yang bernama Ta'zimul Ilm. Ya. Jadi buku ini diambil dari kitab bernama Ta'zimul Ilm. Kemudian akhirnya kitab ini ada embel-embel sebelumnya, yaitu Khulasah. Kenapa? Karena intisari daripada kitab Ta'zim al-Ilm. Maka ada kalimat Khulasah. Maka judulnya adalah Khulasah Ta'zimul Ilm. Di mana Khulasah tadi apa artinya? Inti atau ringkasan. Kemudian beliau melakukan hal ini, yaitu menjadikan kitab dari kitab yang lain. Dan ini biasa dalam menuntut ilmu, terkadang memang seperti itu.
Ada kitab ulama fulan, dia talkhis. Dia mukhtasar, jadikan mukhtasar. Supaya apa? Untuk lebih mendekatkan pemahaman-pemahaman kepada para penuntut pemula, penuntut ilmu yang pemula. Karena kalau langsung bahas kitab tersebut berat. Ada beberapa kitab, Pak, yang paham bahasa Arab pun belum tentu bisa baca. Belum tentu bisa pahami secara langsung. Seperti kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Syekh Ibnu Taimiyah ini seluruh penuntut ilmu mengakui, ya, beliau ketika menulis kitab itu literasi bahasanya tinggi sekali. Punya literasi bahasa yang sangat tinggi. Tidak sama dengan ulama-ulama yang lain. Ya. Maka yang membaca, yang mengkaji kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah itu nggak bisa, yang pemula-pemula langsung bisa paham, nggak bisa. Yang bisa mengkajinya adalah para asatidz, para ulama-ulama yang sudah lama berkecimpung dalam dunia ilmu agama, ilmu bahasa. Ya. Kesusahan. Meskipun sama-sama bahasa Arab. Karena kenapa? Susunan kalimat bahasanya itu luar biasa tinggi. Sastranya terkenal sekali. Ya. Sama seperti antum kalau eh, membaca kitab-kitab yang agak sulit bahasanya, itu kan kadang kita harus ulang sekali, dua kali, baru paham. Nah itu bahasa beliau seperti itu. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian beliau mengatakan fastufrija minhu lil manfa'atil madhkuratil lubab. Jadi apa tujuannya beliau ambil intisari daripada kitab Ta'zimul Ilm? Tujuannya adalah untuk lebih mudah dihafal. Untuk lebih mudah dihafal sehingga beliau ambil intisari-intisarinya. Ya. Dan mulakhas ini, ikhwatul iman, di antara sifatnya adalah itu tidak mesti harus sama dengan kitab. Artinya kalimat-kalimatnya tidak harus sama. Kalau harus sama bukan mulakhas namanya. Menyalin berarti. Copy paste itu namanya. Itu namanya copy paste kalau bukan mulakhas. Namanya mulakhas itu memang terkadang redaksi yang ada di kitab tersebut itu berbeda dengan talkhisnya kita. Dan itulah diantara orang yang suka mentalkhis itu orangnya cerdas. Kenapa? Karena dia harus memahami terlebih dahulu dan kemudian harus membahasakan dengan bahasanya sendiri. Paham maksudnya? Makanya ada teman-teman saya, Pak. Itu kalau di masa-masa ujian nggak pernah belajar dia. Nggak pernah belajar. Ada kelas saya, teman saya di Ponorogo dulu, agak sedikit unik beliau ini. Di kelas tidur. Guru ngajar tidur. Tapi ketika bukan ujian, ditanya tiba-tiba, coba jawab, dijawab. Coba, malah kayak malaikat. Apa ini orang ini? Kita sih melek, sama ditanya nggak boleh. Tapi ternyata rahasianya adalah dia suka mentalkhis. Suka mentalkhis. Yang kadang dia sudah berusaha memahami sebelum masuk kelas. Nah ini diantara pelajar yang cerdas. Makanya dulu metodenya, ustaz-ustaz kita dulu, kalau mau masuk kelas, usahakan baca dulu. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Baca dulu. Ya. Tapi kalau kita enggak, sudah masuk kelas enggak baca. Setelah masuk kelas enggak baca lagi. Ya. Ya. Kemudian kita di sini kan, sebenarnya. Ya, artinya, coba kalau kita baca dulu, talkhis dulu, artinya kan sudah ada gambaran-gambarannya. Kurang jelas, baru tanyakan di kelas. Nah, itu cara metode belajar yang benar. Tapi kalau begitu cara belajarnya, insya Allah. Nah, selalu nasihati santri-santri saya, kalau Anda belajarnya seperti itu, ya, tidak akan ada yang merah nilainya. Meskipun Anda nggak belajar pas mau ujian. Orang sibuk ujian, ya, belajar. Sampai ada istilah uh, sistem SKS, sistem
kebut semalam. Ya. Kalau sudah besok hujan, sampai malam kan. Itu teman-teman sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam. Akhirnya pas waktu ujian ngantuk hilang semua. Nggak bisa seperti ini. Nggak bisa belajar seperti itu. Kalaupun nggak bisa menjawab pertanyaan di kelas, insya Allah keluar dari kelas jawabannya juga sudah hilang. Sudah lupa jawaban. Atau ada istilah teman-teman saya dulu, Ji Samsu. Bukan merek apa ini, Pak? Yang mantan-mantan pasti tahu nih mereknya. Ji Samsu. Mereka itu Ji Samsu. Ji jihad. Sam sampai subuh. Jadi jihad sampai subuh. Tapi jihadnya cuma semalam itu. Ya nggak bisa. Ya, pasti akan ada negatifnya. Maka ikhwatal iman rahmatullah ini pentingnya untuk mentalkhis. Nah, belum saja. Kemudian dia mengatakan waju'ila fihi al-unmuzaj min kulli bab. Kemudian dijadikan di dalam talkhis ini ya unmuzajun. Unmuzaj itu artinya adalah permisalan, percontohan. Ya, atau bahasa lainnya misalun. Ya. Misal di bahasa Indonesia kata misal. Apa artinya misal? Perumpamaan, contoh. Sebenarnya misal ini berasal dari bahasa. Jadi sebenarnya Pak Antum itu sudah pintar bahasa Arab. Cuma malas saja belajar. Ya, banyak sudah bahasa Indonesia kita sudah tahu apa coba. Ya, banyak sekali. Dan kalau ada yang mau menulis ya, bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Arab itu banyak luar biasa. Kursi, sejadah, apa lagi? Masjid, ya, kitabun, banyak sekali. Nah, jadi beliau di antara keunggulan kitab ini beliau di antara setiap bab, setiap pembahasan itu beliau kasih contoh-contoh. Ya, kasih contoh-contoh permisalan sebagai pendekatan untuk para penuntut ilmu lebih paham lebih supaya lebih paham lebih cepat. Liyakuna fi nufusi talabati syamsun nahar. Kata beliau. Ya. Dan dalam kitab ini beliau datangkan setiap pembahasan contoh ya. Untuk apa? Liyakuna fi nufusi talabati syamsun nahar. Supaya contoh-contoh tersebut ini dapat dipahami oleh para penuntut ilmu. Ibaratnya adalah syamsun nahar. Apa artinya syams? Matahari, nahar siang. Ibaratnya adalah siang atau matahari di siang hari yang bisa menjadikan orang itu langsung paham. Terang benderang. Jelas. Makanya ada sebuah istilah bahasa Arab. Istilah bahasa Arab adalah bil amthilati yaqtadi. Ya. Orang itu kadang nggak paham kalau dijelaskan bla 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 bla, tapi ketika kita sebutkan contohnya begini, baru paham dia. Panjang lebar kita jelaskan teori begini bla 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 bla, nggak paham dia. Tapi ketika kita contohnya begini Pak, oh itu, oh begitu. Maka itu pentingnya pendekatan ya ketika mengajar berupa contoh. Ya, kalau nggak ada contoh, biasanya sulit untuk masuk di pemahaman daripada para penuntut ilmu. Dan metode yang beliau tulis dalam kitab ini adalah metode yang sangat baik sekali, ya, sebagaimana disebutkan adanya contoh. Dan dia mengatakan wa yatarashshahu ba'dahu ila al-amali wal iddikar. Ya. Beliau jadikan percontohan dalam setiap pembahasan supaya menjadi lebih jelas, ya, sebagaimana terangnya matahari di siang hari sehingga mudah dipahami oleh para penuntut ilmu. Wa yatarashshahu ba'dahu ila al-amal. Kemudian apa? Dari memahami pelajaran tersebut, ya,
yang tujuannya adalah untuk diamalkan. Wa yatarashahu ba'dahu ilal amali waliddikar. Ya. Untuk diamalkan dan juga mengingat-ingat atau mengambil pelajaran. Ya. Mengingat-ingat dan mengambil pelajaran. Dan juga diamalkan tentunya. Jadi bukanlah sekedar untuk dihafal, tapi berusaha untuk diamalkan. Maka tentunya ini adalah maksud yang sangat baik dari beliau. Ya. Dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, di mana beliau menjadikan kitab ini sebagai inti dari kitab Ta'zimul Ilm. Ya, kemudian dinamakan dengan Khulasatul Ta'zimul Ilm. Tujuannya adalah supaya bisa difahami oleh kita semuanya. Dan dari situ kita bisa mengamalkan dan kita bisa mengambil pelajaran yang sangat banyak. Kemudian beliau mengatakan, berdoa, fa as'alullaha li wa lahum luzuma ma'aqid at-ta'zim atau luzuma ma'aqid at-ta'zim wal fawz bi jawami' fadlihi al-'azim. Coba lihat. Ujung-ujungnya zim, zim. Hampir-hampir mirip dengan syair. Nah, kemudian beliau berdoa kepada Allah, minta kepada Allah untuk dirinya. Ya, maka beliau mengatakan fa as'alullah li, saya memohon kepada Allah untukku, walahum, dan untuk mereka para penuntut ilmu. Ya, luzuma ma'aqidi at-ta'zim. Ya, luzuma ma'aqidi at-ta'zim. Yaitu supaya mereka melazimi dan berpegang teguh dengan ma'aqid. Ma'aqid itu artinya adalah simpul-simpul atau prinsip-prinsip pengagungan terhadap ilmu. Wal fawz bi jawami'i fadlihi al-'azim. Ya. Dan kemudian dengan berpegang teguhnya seseorang terhadap prinsip-prinsip pengagungan terhadap ilmu, ya, sehingga dia pun akan menjadi orang yang fauz, ya, orang yang beruntung mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala al-'azim yang maha agung. Ya. Jadi baru mukaddimahnya. Ya, baru mukaddimahnya, belum masuk pada pembahasan inti daripada kitab beliau. Belum masuk pada pembahasan inti terhadap kitab beliau. Azan dulu, siapa yang azan? Fadhal. Jadi insyaallah metode kajian kita adalah azan, waktu azan kita azan, setelah itu kalau kita ada materi yang kurang kita lanjut, kemudian kita akan buka tanya jawab jika ada pertanyaan. Ya, kemudian kita langsung sholat Isya. Ya, langsung sholat Isya. Kenapa tidak sholat? Ini harus kita pahami, ikhwan. Sebentar ya, mana yang azan? Sebentar. Kenapa kita kok nggak ada sholat sunat? Ya, kita manfaatkan waktu yang ada untuk belajar. Kita harus tahu di sini. Belajar hukumnya apa? Wajib. Sholat sebelum Isya hukumnya apa? Sunnah. Maka itu harus paham. Ya, terkadang juga saya, mungkin ada teman-teman pernah bertanya, nah harus saya jelaskan. Ustaz, saya melihat Ustaz kadang nggak sholat tahiyatul masjid. Nggak sholat tahiyatul masjid. Kalau saya datang ke kajian, kemudian agak terlambat, sholatnya di jalan, kemudian sudah memakan waktu molor 5-10 menit, maka saya masuk masjid langsung sholat, langsung mengajar, langsung ta'lim. Ya, tidak lagi tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sudah terlambat. Sementara belajar mengajar hukumnya wajib, tahiyatul masjid hukumnya, kecuali kalau ada waktu yang tersisa yang luang, maka kita dahulukan tahiyatul masjid. Barakallahu fiik. Silakan.
Ikhwatul iman, hafizani wa hafizakumullah. Jadi telah di antara muqaddimah beliau di dalam mulakhas ta'zim al-ilm di dalam kitabnya ini. Oleh karenanya, saya ulangi lagi, ini adalah materi yang sangat penting untuk kita sama-sama belajar dan kita saling mengingatkan. Karena nanti akan ada adab-adab menuntut ilmu, adab kita terhadap kita, adab kita terhadap catatan, adab kita terhadap guru, adab kita terhadap hal-hal yang menjadi fasilitas-fasilitas untuk kita sampai kepada tujuan menuntut ilmu. Dan juga adab-adab yang berkaitan tentang ma'nawiyah, yaitu adab bagaimana kita menjaga keikhlasan, menuntut ilmu karena Allah, mencari ridha Allah, mengumpulkan pahala-pahala di sisi Allah. Ini penting, ya, karena semuanya saling berkaitan satu dengan yang lainnya, ya, saling sinkron, tidak bisa dilepaskan antara keikhlasan dengan mujahadah, tidak bisa dilepaskan antara mujahadah dengan sabar, tidak bisa dilepaskan antara sabar dengan tawakal, dan begitu seterusnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk senantiasa berada di jalan talabul ilm dan memperhatikan adab-adab menuntut ilmu, sehingga ilmu yang sedikit yang kita punya, ya, berkah, mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudari kita, untuk masyarakat-masyarakat kita. Maka disitulah letak keberkahannya. Kenapa? Karena pada dasarnya di antara muhimmat ad-din, di antara urgensi kenapa agama Islam Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas muka bumi ini dengan beberapa aturan-aturan tertentu, ya, di antara urgensinya agama kita adalah li'itmami makarimil akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithu li'utammima makarimil akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan. Ya. Kenapa ada kalimat menyempurnakan? Karena pada dasarnya orang-orang yang hidup di masa jahiliyah itu mereka tidak serta-merta tidak punya akhlak sama sekali. Ya, mereka punya akhlak, punya adab, tapi ada beberapa akhlak-akhlak mereka yang tercela. Maka disitulah diutus Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Ya. Dan kita butuh sekali terhadap materi ini. Karena terkadang kita nggak sadar, oh ternyata saya keliru di bagian ini. Oh ternyata saya kurang dalam sisi ini. Dan seterusnya. Sehingga kita sehari, 2 hari, terus-menerus berusaha untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita, khususnya di dalam menuntut ilmu. Kadang kita Masya Allah, akhlak kepada saudara, teman kita baik, akhlak kepada orang tua baik, akhlak kepada tetangga baik, tapi terhadap ilmu itu sendiri tidak ada sama sekali adab-adab kita, akhlak-akhlak kita tidak ada, sehingga terkadang ilmu-ilmu yang kita kaji masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri, tidak sampai naik ke atas ke otak kita, dan tidak sampai meresap turun ke bawah ke hati-hati kita semua. Maka ini pentingnya untuk kita pelajari adab-adab tersebut. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan? Fadhal. Fadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca syarah secara hadis tentang Al-Imam Nawawi, karangan Ustaz Ahmad. Jadi itu juga saya pernah membaca kan satu lokasi dari dalam aplikasi Android. Ternyata kan kalau saya perhatikan dua-duanya ada penjelasan kan. Maksudnya begini, kalau satu lokasi ada penjelasan asbabul turunnya hadis.
Begitu juga di syarah ya bagi Nawawi tadi. Ada penjelasan. Jadi juga perbedaan antara mengatakan tafsir dengan mensyarah ya. Dan apakah seseorang yang mensyarah bebas lah. Maksudnya itu kalau Ustaz berjawab rahimahullah, maka yang mensyarahnya lain, nanti Ustaz yang lain lagi syarahnya lain. Yang kedua. Barakallahu fiik. Ada beberapa syarah dari masing-masing ulama dan itu lazim, tidak menjadi masalah. Ada syarah Syekh bin Baz, ada syarah. Ini yang ulama-ulama kontemporer terakhir-terakhir ini. Kita sendiri melihat perbedaan. Ada syarah Syekh bin Baz rahimahullah, ada syarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ada syarah Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ini tidak menjadi masalah ketika masing-masing punya pandangan yang berbeda. Maksudnya pandangan di sini adalah cara pengembangan daripada menjelaskan daripada hadis-hadis tersebut. Ini tidak masalah, karena orang masing-masing punya gaya bahasa, punya daya tangkap yang berbeda. Meskipun semua tidak akan ada yang melenceng. Karena kenapa? Tetap muaranya satu, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang, masya Allah, tabarakallah, ya, dia mengkaji satu hadis, itu dia bisa istinbat. Ya, mengkaji satu hadis, ada guru, ada ustaz. Mengkaji satu hadis itu dia bisa mengambil poin-poin penting, faedah-faedah yang banyak. Ada lagi satu ustaz, dia tidak terlalu banyak faedah-faedah. Maka semuanya benar. Yang membedakan adalah yang satunya ada pengembangan, ya, ada nilai-nilai yang mungkin ustaz tadi tidak sampai ke situ cara berpikirnya. Dan itu tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Maka di dalam uh, belajar menuntut ilmu, terkadang kita temukan beberapa kitab-kitab syarah yang berbeda. Fulan ada syarah fulan, ada syarah fulan, ada syarah fulan. Dan ini sudah lazimnya terjadi di kalangan ulama-ulama klasik terdahulu. Ya, di antara Syekh Ibnu Taimiyah dan yang hidup di zamannya itu mereka kadang punya masing-masing syarah. Ya, tidak menjadi masalah. Tinggal kita bagaimana mau kitab apa yang kita baca. Yang sesuai dengan minat kita, yang sesuai dengan kemampuan kita. Yang seperti saya katakan tadi, ya, antum jangan baca syarahnya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nggak nyambung, Pak. Itu berat sekali bahasanya. Bahkan pernah ada saya baca syarah atau buku Syekh Ibnu Taimiyah diterjemahkan bahasa Indonesia, itu saya sendiri nggak paham maksudnya bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia sendiri menerjemahkannya itu susah. Ya, untuk membahasakan, meluapkan bahasa beliau di dalam bahasa Indonesia itu, kalau nggak cepat pendekatannya, justru bukan main gitu loh. Jadi susah dipahami. Maka saya sarankan baca kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, untuk kita pemula-pemula. Ya, itu sangat-sangat bagus sekali karena bahasanya mudah dipahami. Nah, persis sama. Persis sama. Nah, jadi tafsir ini, ya, kita harus pahami dulu, ya, bahwasanya tafsir itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah tafsirul Quran bil Quran. Kemudian tafsirul Quran bil hadis, tafsirul Quran bi qauli sahabati wa tabi'in, wa tafsir al-lughawi. Tafsir dengan ayat dengan ayat. Ini tingkatan tafsir yang paling tinggi. Ya. Jadi pendekatannya ayat ini dijelaskan oleh ayat. Dan ini harus menguasai semua ayat pasti. Nah, mungkin bisa jelaskan ayat ini tafsir kecuali dia harus kuasai ayat yang lain. Contohnya banyak dalam Al-Quran. Contoh tafsir Al-Quran dengan Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca terus, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah beri yang engkau telah beri nikmat. Di situ kan tidak dijelaskan siapa mereka yang telah diberi nikmat. Berarti tafsirnya ternyata ada di dalam surat An-Nisa kalau nggak salah ayat 80, ya. Ayat 69, ya. Wa may yuti'illaha war rasul, ya. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, gimana ayatnya? Nah, maka dia akan bersama dengan orang, dia akan bersama dengan para nabi, minan nabiyyin wasyuhada wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Ternyata an'amta alaihim yang engkau beri nikmat kepada mereka di dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau Anda tidak mengetahui siapa alaihim, mereka di sini siapa? Nah, itu ada di dalam ayat surat An-Nisa ayat 69. Nah, itu. Dan banyak sekali. Nah, tafsir berikutnya adalah tafsir Al-Quran dengan hadis. Ketika ada ayat, tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran, maka cari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu banyak sekali. Ya, contohnya adalah firman Allah tentang musik misalnya. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Ya, ada sekelompok orang yang mau menjadikan membeli daripada lahwal hadis. Ya, perkataan yang sia-sia. Nah, kita kan tidak ngerti apa yang maksudnya lahwal hadis di sini. Baru dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi wa liyakunanna min ummati man yastahillu al-hurr wal khali wal harir wal khamr wal ma'azif. Nah, itu dijelaskan dalam hadis. Dan ada juga tidak didapatkan tafsir dalam Al-Quran, tidak didapatkan tafsir di dalam hadis-hadis Nabi, tapi ada di dalam perkataan-perkataan para sahabat dan tabi'in. Nah, jadi urutannya harus begitu. Ya, baru yang terakhir adalah pendekatan tafsir secara bahasa. Pendekatan tafsir secara bahasa. Dan yang tiga ini tidak boleh langsung ke sini. Makanya banyak orang-orang ahlul bid'ah itu tersesat. Karena kenapa? Berusaha menafsirkan Al-Quran langsung metode yang keempat. Langsung menafsirkan Al-Quran dari pendekatan secara bahasa. Tidak bisa. Harus ada urutannya. Tidak dapat di Al-Quran, pindah ke bawah ke hadis. Tidak dapat di hadis, pindah lagi ke bawahnya itu perkataan-perkataan para sahabat. Oh, ternyata Al-Quran ini maksudnya begini. Menurut perkataan sahabat fulan, sahabat fulan. Kalau sudah tidak ada, pendekatannya dengan bahasa. Makanya banyak yang tergelincir dalam pemahaman ketika dia berusaha menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan secara bahasa yang itu lebih dekat dengan hawa nafsunya. Lebih dekat dengan hawa nafsunya. Jadi kata sahabat tadi itu aku yang paling itu atau seluruh sahabat? Sahabat, semua sahabat. Nggak mesti harus khulafaur rasyidin. Ya, termasuk Abdullah bin Mas'ud, termasuk Mu'adz bin Jabal, termasuk misalnya Sa'ad bin dan semua sahabat-sahabat itu kan semua ulama-ulama faqih-faqih yang mereka tahu arti daripada faham daripada Al-Quran itu sendiri karena turun di zamannya mereka. Barakallahu fiikum. Cukup ya. Barakallahu fiikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.